Mari kita masuk pada huruf kedua dari bomber, yaitu huruf O atau kepanjangan dari outline, memberikan agenda pembelajaran. Analoginya seperti ini. Jika Anda ingin bepergian dari Jakarta menuju Jogja dan ada dua pilihan bis. Bis pertama, saat kita masuk ke dalam bis, kemudian kondektur dia akan memeriksa keseluruhan penumpang. Apakah keseluruhan penumpang sudah masuk atau belum? Setelah semua penumpang masuk, kondektur laporan pada sopir, "Per, seluruh penumpang sudah ready, yuk kita kemon." Atau bis kedua, setelah penumpang masuk ke dalam bis, kemudian kondektur berdiri depan penumpang dan dia menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu, selamat datang di bis kita dan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Jogja. Perjalanan kurang lebih akan menempuh waktu 12 jam dan dalam 12 jam itu kita akan berhenti di 3 tempat. Pemberhentian kita yang pertama akan dilakukan di kilometer 37. Kira-kira kita akan berhenti pada jam 10 dan di pemberhentian pertama ini Bapak Ibu akan mendapatkan makan malam. Bagi yang ingin menunaikan sholat maghrib maupun isya silahkan dijamak. Kita juga akan berhenti di pemberhentian kedua nanti sekitar jam 4.30 dan saat itu kita akan berhenti di daerah Semarang. Bagi Bapak Ibu yang akan menunaikan sholat subuh silahkan menunaikan pada saat kita berhenti di pemberhentian kedua. Dan kita nanti akan berhenti terakhir di Yogyakarta. Kurang lebih kita akan sampai di Jogja sekitar jam 7 pagi. Kalau teman-teman akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Jogja dan Anda punya dua pilihan bis tadi, mana yang Anda akan pilih? Tentunya teman-teman akan lebih memilih bis yang kedua. Bukankah begitu? Dan itu juga berlaku saat kita menjadi trainer. Ibaratnya kita adalah supir dan peserta kita adalah para penumpang bis kita. Maka saat Anda menyampaikan kapan akan berhenti dan akan melakukan apa, maka peserta akan terbayang dan tentu saja itu membuat mereka nyaman. Dan bukankah peran kita sebagai seorang trainer adalah membuat lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Sehingga menyampaikan agenda pembelajaran sebelum kelas dimulai tentunya akan sangat bermanfaat dalam menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Kita juga punya peran untuk respon learning need, untuk merespon kebutuhan belajar peserta training. Maka saat Anda menyampaikan agenda pembelajaran, harapannya peserta punya gambaran terkait dengan apa yang akan dilakukan sepanjang sesi di kelas. Sehingga harapannya setelah peserta mengetahui gambaran besar apa yang akan mereka lakukan sepanjang sesi, serta bisa mengungkapkan seandainya ada harapan-harapan yang mereka ingin pelajari dan belum tercapture pada agenda tersebut. Pada saat peserta mengungkapkan apa yang pengen mereka pelajari, disitulah peran kita sebagai trainer yang merespon kebutuhan belajar trainee kita akan terpenuhi. Bagaimana dong caranya supaya kita bisa menyampaikan outline? Ada dua hal penting saat Anda menyampaikan outline. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memberikan gambaran secara menyeluruh dengan menyampaikan agenda pembelajaran hari ini. Masih ingat teman-teman? Saat saya memulai kelas ini, saya menyampaikan seperti ini. Teman-teman, di sesi kita kali ini kita akan belajar 3 hal penting. Yang pertama adalah peran kita sebagai seorang trainer. Di agenda peran kita sebagai seorang trainer, Anda akan belajar ternyata sebagai seorang trainer kita punya 3 peran penting. Kemudian di agenda kedua kita akan belajar tentang mastering the content. Di mana di agenda kedua ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat modul pembelajaran. Dan di agenda ketiga, teman-teman akan belajar bagaimana mendelivery modul yang teman-teman sudah susun. So, saat saya menyampaikan ini, apakah Anda akan terbayang sesi apa saja yang akan Anda lalui? Saya yakin teman-teman akan terbayang. Ternyata Anda akan melalui 3 agenda dan di masing-masing agenda ada objektif besarannya. Hal yang sama teman-teman juga bisa lakukan saat Anda ingin mendelivery sebuah training seperti walking at height. Maka teman-teman bisa menyampaikan. Tentunya setelah menyampaikan greeting, appreciations, kemudian bank, sampaikan. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang walking at height, di mana kita akan melewati 3 agenda.
Agenda yang pertama adalah kenapa walking at height begitu penting bagi kita. Agenda kedua, kita akan belajar tentang regulasi-regulasi tentang walking at height, baik yang ada di undang-undang maupun yang ada di peraturan di perusahaan kita. Dan di agenda ketiga, kita nanti akan belajar bersama-sama bagaimana caranya untuk mengeliminasi bahaya. Dalam konteks tadi teman-teman, Anda sudah menyampaikan outline atau agenda pembelajaran. Dan tentunya saat Anda menyampaikan outline tersebut kepada peserta, peserta kemudian bisa memahami apa yang akan mereka lalui selama sesi pembelajaran. Selain Anda perlu menyampaikan gambaran secara menyeluruh program yang akan dilalui oleh peserta, ada baiknya juga Anda juga menuliskan agenda pembelajaran tersebut, bisa di PowerPoint yang Anda gunakan ataupun di flip chart di depan peserta Anda. Tujuannya adalah untuk men-tracking sejauh mana perjalanan sesi Anda sudah berlangsung. Jadi, jangan lupa untuk selalu menyampaikan agenda pembelajaran sebelum Anda memulai training Anda. Kita akan masuk pada huruf ketiga dari huruf Bomber, yaitu huruf M, yang merupakan kepanjangan dari message atau pesan. Artinya, saat kita mempresentasikan modul kita, selalu ingat, ternyata ada komunikasi verbal dan non-verbal. Dan ternyata dalam sebuah penelitiannya, Albert Mehrabians yang menemukan pesan yang kita sampaikan itu hanya berpengaruh 7% saja untuk membuat orang berubah perilakunya. Pengaruh terbesar nomor 2 adalah intonasi. Dengan intonasi yang tepat, maka seorang trainer bisa mempengaruhi audiensnya. Dan dengan gestur yang tepat, pengaruhnya jauh lebih besar lagi. Contohnya saja, saat Anda ingin melarang seseorang untuk mencuri, kontennya adalah, "Hei, jangan mencuri." Saat Anda menyampaikan konten tadi pada pencuri, bisa jadi Anda akan berkata, "Hei, jangan mencuri." Kira-kira berapa persen pencuri tersebut akan berubah perilakunya? Ternyata konten pengaruhnya tidak besar, hanya 7% saja. Namun saat Anda tambahkan intonasi di situ, impact-nya untuk merubah perilaku seseorang akan lebih besar. Contohnya saja saat Anda memberikan intonasi pada konten tadi, "Hei, jangan mencuri." Kemudian Anda menggunakan intonasi yang tinggi, "Hei, jangan mencuri." Apa yang Anda rasakan? Rasakan saat saya tidak menggunakan intonasi yang tepat dibandingkan saat saya menggunakan intonasi yang tepat. "Hei, jangan mencuri." Mana kira-kira yang akan membuat pencuri tadi berhenti untuk mencuri? Penggunaan intonasi yang tepat akan membuat informasi yang ingin kita sampaikan lebih mudah dipahami oleh seseorang dan kemudian bahkan bisa mempengaruhi seseorang. Dan saat kita tambahkan gestur yang tepat, ternyata pengaruhnya bisa jauh lebih besar lagi. Coba rasakan, mana kira-kira yang pengaruhnya akan lebih besar? Yang pertama, "Hei, jangan mencuri." Atau kemudian saya kasih gestur, "Woi, jangan mencuri." Intonasinya tepat dan gesturnya juga tepat. Maka yang terjadi pengaruhnya akan jauh lebih besar. Bukankah peran kita sebagai seorang trainer adalah promoting behavior change atau mempromosikan perubahan perilaku? Sehingga Anda tidak cukup berfokus pada materi pembelajaran Anda. Namun, Anda juga perlu berfokus pada intonasi dan gestur yang perlu Anda gunakan sepanjang Anda mendelivery program pembelajaran. Intonasi yang tepat itu seperti apa sih? Secara umum, penggunaan intonasi itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cepat lambatnya suara kita, dan yang kedua adalah tinggi dan rendahnya suara kita. Saat kita pengen menyampaikan informasi-informasi yang penting, maka jangan lupa untuk mengurangi kecepatan kita. Dan saat kita pengen menyampaikan informasi-informasi yang penting, di saat itulah kita perlu meninggikan suara kita atau merendahkan suara kita. Bagaimana dengan gestur? Apa gestur yang penting yang perlu kita lakukan? Ada dua gestur penting yang teman-teman perlu ingat dan teman-teman perlu praktekkan. Yang pertama adalah pastikan kaki Anda terus bergerak. Dan yang kedua, Anda juga perlu memastikan tangan Anda juga untuk terus aktif. Dalam konteks kaki Anda perlu bergerak, Anda perlu bergerak ke kiri dan ke kanan, dan Anda juga perlu bergerak untuk mendekati peserta Anda. Rasakan, saat Anda menjadi seorang trainee,
Kemudian trainer mendekat ke arah Anda. Bagaimana rasanya? Tentunya Anda merasa diperhatikan. Dan saat Anda merasa diperhatikan, maka Anda akan memperhatikan materi pembelajaran. Dan saat Anda memperhatikan materi pembelajaran, maka Anda punya peluang untuk merubah perilaku Anda. Hal yang sama juga berlaku pada diri Anda. Tentunya untuk menjadi seorang trainer yang bagus, maka Anda harus menggerakkan kaki Anda ke kiri ke kanan dan mendekati audiens. Yang tujuannya adalah untuk memaintain perhatian audiens kita. Kita akan masuk pada huruf keempat dari Bomber, yaitu huruf B. Kepanjangan dari bridge atau jembatan ingatan. Masih ingatkah Anda apa warna cahaya? Betul sekali. Mejiku hibiniu. Me, merah. Ji, jingga. Ku, kuning. Hi, hijau. Bi, biru. Ni, nila. Dan U adalah ungu. Mejiku hibiniu. Mejiku hibiniu itu dikenalkan oleh guru kita saat kita masih di SD. Kenapa dari sekian tahun kita belajar kita masih ingat warna cahaya? Mejiku hibiniu. Karena guru kita membantu kita belajar melalui jembatan ingatan atau bridge, yaitu Mejiku hibiniu tadi. Hal yang sama teman-teman bisa lakukan saat Anda mendelivery sebuah training. Anda bisa membantu trainee Anda untuk mempelajari materi pembelajaran dengan membuat jembatan ingatan. Di mana jembatan ingatan itu bisa dibuat dengan dua cara. Yang pertama adalah menyingkat menjadi sesuatu yang menarik dan mudah dihafal. Dan yang kedua adalah menambahkan kata-kata sehingga menjadi menarik. Contoh jembatan ingatan dengan cara menyingkat menjadi sesuatu yang menarik dan mudah dihafal adalah seperti ini. Pada saat saya mendelivery training teamwork untuk membuat tim yang bagus, maka tim tadi harus mempraktekkan 5 hal. Yang pertama adalah struktur yang jelas. Yang kedua, ada pemimpin yang punya visi. Dan yang ketiga, suasana bekerjanya menyenangkan. Yang keempat, terjadi open komunikasi di antara tim tersebut. Dan yang kelima, semuanya berfokus pada goal yang sama. Gimana? Ingat teman-teman? Apa 5 unsur yang dibutuhkan supaya tim itu menjadi solid? Susah ya untuk diingat ya. Namun kalau saya menyampaikan seperti ini, teman-teman, untuk membuat tim yang bagus, sebuah tim perlu mempraktekkan 5 unsur. Selalu ingat VW Cop. Mobil VW punyanya polisi. VW Cop. Di mana V-nya adalah vision leader. W-nya adalah working climate. C-nya adalah clear structure. O-nya adalah open communication. Dan P-nya adalah performance focus. VW Cop. Mobil VW punyanya polisi. V tadi apa? Vision leader. W-nya adalah working climate. C-nya adalah clear structure. O-nya adalah open communication. Dan P-nya adalah performance focus. Yuk ulangi bersama-sama dengan saya. Teman-teman, untuk membuat tim kerja yang solid, maka tim perlu mempraktekkan 5 unsur. Selalu ingat dengan VW Cop, di mana V-nya apa? Ya, betul sekali, vision leader. W-nya adalah ya, working climate. C-nya adalah betul sekali, clear structure. O-nya adalah open communication. Dan P-nya adalah performance focus. Bagaimana? Setelah saya membuat singkatan, lebih mudah kan untuk mempelajarinya? Dan hal yang sama teman-teman juga bisa terapkan dalam modul pembelajaran Anda. Cara kedua yang teman-teman bisa lakukan untuk membuat singkatan adalah menambahkan kata-kata sehingga menjadi lebih menarik. Contohnya saja saat kita SMA dulu dan kita belajar tabel periodik, di mana kemudian guru kita membantu untuk mengingat tabel periodik tadi itu. Salah satu singkatan yang diajarkan oleh guru saya pada saat itu adalah bebek mangan cacing seret banget rasane. Barangkali singkatannya sama dengan teman-teman.
Bebek adalah unsur Be. Mangan adalah unsur Mg. Cacing adalah unsur Ca. Seret adalah unsur Se. Banget adalah Ba. Rasane adalah Ra. Dan itulah contoh cara kita membuat singkatan yang kedua, yaitu dengan cara menambahkan kata-kata sehingga singkatannya menjadi sesuatu yang menarik. Bagaimana dengan modul Anda? Apa singkatan yang bisa Anda gunakan untuk membantu audiens Anda mempelajari modul pembelajaran yang sudah Anda siapkan? Mari kita masuk pada huruf kelima dari Bomber, yaitu huruf E atau kepanjangan dari example. Apa itu? Artinya kita memberikan contoh dan analogi. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengutip sebuah quote dari Albert Einstein. Suatu ketika, dia pernah berkata seperti ini. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jika Anda tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan mudah, maka sebenarnya Anda tidak memahami topik bahasan itu. Hal yang sama juga berlaku saat kita memberikan training. Jika kita memberikan training namun bahasa yang kita pakai terlalu jelimet, terlalu tinggi, maka bisa jadi Anda sebenarnya tidak memahami materi tersebut. Bagaimana dong caranya supaya kita bisa membantu audiens kita? Supaya mereka dengan mudah memahami apa yang kita pengen sampaikan. Tentunya Anda bisa menerapkan message atau komunikasi verbal dan non-verbal. Kemudian Anda juga perlu mengimplementasikan bridge atau jembatan ingatan. Anda juga perlu mengimplementasikan example berupa contoh dan analogi. Apa itu? Saat seorang trainer dia menggunakan berbagai macam contoh yang tentunya relevan dan analogi-analogi yang memudahkan audiens untuk memahami materi, maka tentunya akan mempermudah audiens untuk memahami sebenarnya trainer baru menjelaskan apa. Contoh sederhananya begini, kalau saya tidak menggunakan contoh saat saya menjelaskan tentang bank, di mana untuk memukul audiens pada menit-menit pertama, Anda perlu mengaplikasikan bank. Ada 5 bank yang Anda bisa gunakan. Yang pertama adalah dengan kutipan, yang kedua adalah dengan anekdot, yang ketiga dengan statistik, yang keempat adalah dengan pertanyaan, dan yang kelima adalah dengan success story dan atau bad story. Kalau saya cuma menjelaskan sampai di tahap itu, apakah Anda akan paham? Tentu saja tidak. Untuk membantu Anda memahami hal yang pengen saya sampaikan, maka yang saya lakukan, saya memberikan contoh pada masing-masing jenis bank. Tentunya membuat Anda lebih paham dengan apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya juga menggunakan analogi. Masih ingat pada saat saya menjelaskan tentang outline, saya menggunakan analogi Anda bepergian dari Jakarta ke Jogja, di mana ada 2 bis. Bis pertama seluruh penumpang masuk dan kemudian bisnya berangkat. Atau bis yang kedua penumpang masuk dan oleh kondukturnya dijelaskan apa yang akan dilakukan selama perjalanan. Analogi bis ini kemudian menggambarkan atau mensiratkan. Begitu juga yang terjadi saat kita berada dalam ruang kelas. Ada 2 pilihan yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah kita langsung masuk ke kelas, kemudian audiens tidak perlu tahu apa yang akan dipelajari hari ini, yang penting ikut. Atau yang kedua, audiens mengetahui apa yang akan dilakukan sepanjang training tersebut. Bagaimana perasaan Anda? Dengan analogi tadi tentunya akan mempermudah audiens kita untuk memahami apa sebenarnya yang kita maksudkan dari bahasan yang pengen kita sampaikan. Bagaimana dengan Anda? Berapa banyak contoh dan analogi yang sudah Anda siapkan untuk menjelaskan modul pembelajaran Anda? Tentunya semakin banyak contoh akan mempermudah audiens Anda untuk memahami isi materi pembelajaran Anda. Yuk, periksa kembali materi Anda dan perbanyak example ataupun analogi yang bisa Anda gunakan untuk memperjelas modul Anda. Kalau tadi Anda membuka presentasi dengan memukul, dengan cara mengaplikasikan bank. Kemudian sepanjang Anda mendelivery modul pembelajaran, Anda juga sudah mengaplikasikan O, M, B, dan E. Outline, message,
bridge, dan example. Kita akan masuk pada huruf berikutnya saat kita akan menutup modul pembelajaran kita, yaitu dengan cara mengimplementasikan huruf R atau repeat. Di mana repeat ini berarti kita menyimpulkan keseluruhan modul pembelajaran kita. Hal ini penting dilakukan karena otak manusia bekerja dengan beberapa cara. Cara yang pertama yang digunakan oleh otak kita adalah otak kita cenderung mengingat pertama dan yang terakhir. Contohnya saja, saat Anda ditanya, berapa gaji pertama yang Anda terima? Maka kecenderungannya Anda bisa mengingat hal tersebut. Atau Anda ditanya, berapa gaji terakhir yang Anda terima? Maka kecenderungannya Anda juga bisa mengingat hal tersebut. Karena memang otak kita bekerja mengingat yang pertama dan yang terakhir. Namun saat Anda ditanya, berapa gaji Anda di tahun 2010? Maka kecenderungannya kita melupakan gaji kita di tahun 2010. Kenapa bisa begitu? Karena lagi-lagi otak kita mengingat yang pertama dan yang terakhir. Mari kita bawa hal ini dalam konteks training kita. Saat kita mendelivery training, maka bisa jadi audiens kita, partisipan kita, dia hanya mengingat salam yang pertama kali atau bank yang Anda gunakan dan kemudian materi terakhir yang Anda sampaikan. Tentunya akan sangat sayang sekali Anda sudah berbusa-busa menyampaikan materi Anda. Anda sudah bersemangat menyampaikan materi Anda. Namun kenyataannya audiens tidak mengingat materi yang Anda sampaikan. Dan di saat itulah Anda butuh mengimplementasikan R atau repeat atau menyimpulkan isi pembelajaran. Ada beberapa hal yang Anda bisa lakukan untuk menyimpulkan isi pembelajaran. Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah menyimpulkan hal-hal penting dalam materi pembelajaran. Contohnya saja dalam konteks materi kita Training of Trainer. Maka saya akan merepeat seperti ini. Teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi sepanjang kelas sesi kita hari ini. Dan sebelum saya tutup, izinkan saya menyimpulkan materi pembelajaran. Di pagi tadi kita sudah belajar tentang peran kita sebagai seorang trainer. Masih ingat? Ada 3 peran penting yang perlu kita jalani. Yang pertama adalah promoting behavior change. Yang kedua, respond learning need, merespon kebutuhan belajar audiens kita. Dan yang ketiga adalah create safe learning environment atau menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Di agenda kedua, kita juga sudah belajar bagaimana caranya untuk menyusun modul pembelajaran. Dan di situ kita belajar tentang tamu. T-nya kepanjangan dari tujuan pembelajaran. Ingat, ada 4 tujuan pembelajaran. Tujuan yang sifatnya awareness, tujuan yang sifatnya deliver knowledge, tujuan yang sifatnya untuk understanding atau memahamkan, dan tujuan keempat adalah transfer skill. Kemudian huruf kedua dari tamu adalah A atau kepanjangan arahan metodologi pembelajaran. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka Anda perlu align-kan metode yang efektif dan efisien. Ada grafiknya, teman-teman pilih mana range of acceptance-nya. Kemudian huruf ketiga dari tamu adalah M atau manfaat pembelajaran. Anda butuh menemukan apa manfaatnya seandainya modul pembelajaran ini diaplikasikan oleh audiens Anda. Ingat, salah satu peran kita adalah promoting behavior change. Dan orang akan bersemangat untuk merubah perilakunya seandainya dia memahami apa sebenarnya manfaatnya bagi saya. Huruf keempat dari tamu adalah U atau urutan yang logis. Di mana urutan yang logis itu dimulai dari why, kemudian what, how, dan diakhiri dengan what if. Dan di agenda ketiga, kita juga sudah belajar bagaimana mendelivery modul pelatihan kita. Sehingga modul yang powerful juga didelivery dengan cara yang powerful. Dan kita belajar tentang bomber. B kepanjangan dari bank, O kepanjangan dari outline, M kepanjangan dari message, B-nya kepanjangan dari bridge, E-nya kepanjangan dari example, R-nya kepanjangan dari repeat. Gimana teman-teman? Sudah mengingat materi pembelajarannya?
Dan itulah fungsi dari repeat. Hal kedua yang perlu Anda lakukan saat Anda melakukan repeat adalah hindari loncat-loncat topik. Artinya, simpulkan materi pembelajaran secara berurutan dari agenda 1, agenda kedua, agenda ketiga, dan seterusnya. Jangan menyimpulkan dari agenda 1, kemudian loncat pada agenda kelima, loncat lagi pada agenda kedua, loncat lagi pada agenda ketiga, dan seterusnya. Hal ketiga yang bisa Anda lakukan dalam menyimpulkan isi pembelajaran adalah meminta audiens Anda untuk membantu menyimpulkan materi pembelajaran. Contohnya saja saat saya ingin menyimpulkan agenda ketiga dari modul Training of Trainer, maka bisa jadi saya akan melakukan ini. Ingat teman-teman, untuk mendelivery modul pembelajaran secara powerful, Anda butuh mengaplikasikan Bomber. Huruf B kepanjangan dari apa, Kang Maman? Bank. Betul sekali. Ada 5 cara yang bisa diterapkan untuk membuat bank. Apa saja, Pak Zakaria? Iya, betul sekali. Kemudian dari huruf Bomber itu ada huruf O atau outline. Maksudnya apa ya, Pak Joko? Iya, betul sekali. Kemudian kita akan masuk huruf ketiga atau M atau message, di mana ternyata informasi atau konten itu cuma berpengaruh 7% saja. Intonasi dan gestur ternyata punya pengaruh yang jauh lebih besar untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Berapa persen pengaruhnya dari intonasi, Pak Aziz? Ya, betul. 38%. Dan berapa pengaruhnya dari gestur, Kang Zakaria? Betul sekali, 55%. Dan teman-teman, saat Anda melibatkan peserta Anda untuk menyimpulkan program pembelajaran, tentunya ini juga akan bermanfaat bagi peserta untuk mengingat kembali materi pembelajaran yang sudah mereka pelajari. Mari kita bawa repeat ini ke dalam modul pembelajaran Anda. Apa repeat yang akan Anda sampaikan kepada peserta Anda saat Anda membawakan modul pembelajaran? Selain otak manusia bekerja mengingat yang pertama dan yang terakhir, otak manusia juga bekerja dengan cara mengingat hal-hal yang spesial. Contohnya saja, kalau Anda ditanya, dalam kehidupan Anda apa hal yang masih diingat? Maka kecenderungannya Anda akan mengingat 2 hal. Yang pertama adalah pengalaman yang paling menyenangkan, atau yang kedua adalah pengalaman yang paling buruk. Yuk kita aplikasikan cara otak kita bekerja pada saat kita menutup modul pembelajaran kita. Kalau tadi kita sudah mengaplikasikan repeat dalam menutup pembelajaran kita, maka Anda bisa menambahin satu lagi, yaitu dengan cara menciptakan sesuatu yang menarik pada saat Anda menutup modul pembelajaran Anda. Bagaimana cara melakukannya? Anda juga bisa menutup modul pembelajaran Anda dengan mempraktekkan bank. Di mana ada 5 cara yang bisa kita gunakan untuk membuat bank, mulai dari pertanyaan, kutipan, anekdot, statistik, maupun dengan bad story dan atau success story. Dan pada modul kita kali ini, saya juga ingin menutup modul ini dengan sebuah bank. Dan inilah banknya. Teman-teman, saya ucapkan selamat karena teman-teman sudah mengikuti keseluruhan rangkaian modul Training of Trainer. Dan izinkan saya menutup kesempatan kita kali ini dengan sebuah success story. Tahukah Anda, Dwayne Johnson atau The Rock, aktor dengan tubuh yang sangat besar? Apakah Dwayne Johnson atau The Rock langsung punya tubuh yang begitu besar? Ternyata tidak. Dwayne Johnson punya tubuh yang begitu besar setelah dia tiap hari berlatih 10 jam setiap hari. Dan bukan sekali, tapi berkali-kali. Bukan hanya sehari, namun berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Begitu juga dengan Anda. Bisa jadi Anda melihat presenter-presenter yang jago. Bisa jadi Anda melihat trainer-trainer yang jago berbicara. Apakah mereka mendapatkan keahlian berbicara itu secara langsung, secara instan? Tentunya tidak. Sama halnya seperti Dwayne Johnson saat membentuk tubuhnya, para trainer itu juga membentuk keahliannya berbicara dengan cara berlatih. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya sehari, tidak hanya 2 hari, namun berkali-kali. Tidak hanya 10 kali,
namun bisa jadi berpuluh-puluh kali. Begitu juga dengan Anda. Jika Anda ingin memiliki keahlian untuk mendelivery sebuah modul pembelajaran, maka kata kuncinya cuma satu. Kata kuncinya adalah Anda butuh melatih diri. Ingatlah teman-teman, victory love preparation. Kemenangan membutuhkan persiapan. Yuk kita persiapkan diri kita dengan cara berlatih tiada henti. Demikian dari saya, ketemu lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.